Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bertemu lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Hari ini kita akan merenungkan bersama suatu tema, spiritualitas anggur, yang didasari dari firman Tuhan, melalui Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 43 sampai 45. Namun sebelumnya mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, segala sumber kebaikan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang kami terima hari ini. Saat ini Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Biarlah diri kami siap untuk dipimpin oleh Roh-Mu, agar kami diberikan kemampuan untuk dapat mengerti juga melakukannya. Inilah doa kami, yang kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan nas ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudaraku, anggur, baik dalam rupa buah ataupun minuman, di beberapa bangsa memiliki tempat yang spesial dalam budaya mereka. Dan anggur memiliki sejarah yang panjang. Contoh, dulu orang-orang Yunani menyembah dewa Dionysus sebagai dewa anggur. Dalam mitos Yunani dikatakan begini, bahwa Dionysus, sang dewa anggur itu dapat bertransformasi dengan mengubah jenis kelaminnya dan rupanya. Ia pun dapat memasuki jiwa yang mengubah identitas orang yang menderita, sehingga mengalami kegembiraan bagi para penyembahnya. Dalam budaya orang Yahudi dan juga kekristenan, menginternalisasikan anggur dalam ritus sucinya yang disertai berkat khusus. Dan tentu saja bagi umat Kristen, anggur melambangkan darah Kristus yang telah mentransformasi kehidupan setiap orang yang percaya pada Kristus. Dan dari buah anggur itu sendiri juga mengandung aspek transformasi. Mulai dari buah, difermentasi menjadi wine, lalu ketika menjadi wine, disajikan dalam gelas-gelas minuman yang pada gilirannya peminumnya diubah oleh anggur. Dengan demikian, kita bisa memaknai anggur dalam spiritualitasnya. Dalam teks bacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 tadi, di sana anggur diangkat dalam suatu metafora untuk direnungkan, di mana Yesus dikatakan sebagai pokok anggur. Dan pokok anggur itu berharap ranting-rantingnya memberikan buah yang baik dan manis. Kita bisa melihat yang pertama, metafora itu mengisyaratkan adanya kesatuan organik. Kedua, dari pohon anggur tentulah menghasilkan buah anggur. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang hidupnya melekat pada Kristus tentulah akan dimampukan untuk dapat menghasilkan perilaku-perilaku ataupun ekspresi iman sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan dalam hidupnya. Sebab tidak mungkin si ranting menghasilkan buah anggur bila tidak melekat pada pokok anggur. Atau mana mungkin ranting itu berbuah anggur bila melekat atau hidup pada pohon yang lain. Yang ketiga, ranting yang melekat pada pohonnya tentulah hidup dan pertumbuhannya dipengaruhi oleh batangnya yang menyalurkan nutrisi-nutrisi
ke semua ranting-rantingnya. Sehingga ranting-ranting itu dapat menghasilkan buah yang berlimpah sebagaimana pohonnya. Agar hal itu bisa terjadi, semua ranting itu diharapkan tetap melekat pada pohonnya, bagaimanapun keadaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, merawat tanaman anggur untuk menghasilkan buah-buah anggur yang manis menjadi praktek spiritual yang mendalam untuk mendatangkan kebaikan. Sang pokok anggur, ia setia menyalurkan nutrisi berkatnya ke seluruh ranting. Sang pemilik kebun anggur, yaitu Allah, merawat kebun anggurnya secara detail. Ia memperhatikan bagian mana ranting yang perlu dipangkas supaya dapat menghasilkan buah yang lebih banyak dan baik. Ranting mana yang perlu diobati, serta bagian ranting mana yang perlu dikasih penyanggah atau ditopang agar ranting itu tidak rusak atau patah. Dan buah-buahnya menjadi sia-sia karena jatuh ke tanah. Oleh karena itu, para ranting juga diharapkan mau membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap kasih karunia Allah di dalam Kristus untuk mengizinkan Allah Bapa, Sang pemilik kebun anggur, memangkas, merawat bagian hidup kita agar dapat menghasilkan buah manis dan lebat. Maksudnya yaitu di mana kita dapat menjadi bebas untuk saling mengasihi dan terbebas dari rasa sakit hati dan rasa kecewa. Allah akan memangkas setiap bagian atau kebiasaan hidup kita agar kita bisa mengalami transformasi hidup di dalam Kristus. Tetapi jika kita mengizinkan Allah bekerja dalam diri kita, kita juga dapat membangun kerjasama dengan Allah dengan bersedia memangkas kebiasaan-kebiasaan lama yang membawa dampak buruk bagi hidup kita dengan suatu tekad untuk menghasilkan hidup yang membuat Allah berkenan terhadap kita. Melalui baptisan, kita disatukan dengan Kristus, kemudian sabdanya tinggal di dalam hidup kita sebagai nutrisi untuk mendorong kita, memberikan kita kekuatan, menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita dapat melihat teladan kehidupan para rasul serta jemaat mula-mula. Mereka mengandalkan rahmat Tuhan dan tidak urung mereka mengalami pencobaan dan penganiayaan demi berita Injil juga iman. Di masa kini tentu tantangan kita berbeda dengan apa yang dialami oleh para rasul dan juga jemaat di masa-masa awal. Namun intinya tetap sama. Kita diminta oleh Yesus untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah yang dikenali dengan ciri khasnya, yaitu saling mengasihi. Itulah sebabnya para rasul dan para martir dapat mengampuni dan mendoakan mereka yang telah menganiaya mereka. Dan dengan demikian, mereka dapat mentransformasi kehidupan para penganiaya mereka pada waktu itu untuk bertobat dan mengenal Yesus. Saudaraku, kalau kita percaya kepada Kristus dan tinggal melekat di dalam Kristus, semestinya kita dapat saling mengasihi, sebab itulah yang diperintahkan dan dilakukannya terlebih dahulu kepada kita. Maka, kasih Tuhan kepada kita menjadi sumber kekuatan dan alasan bagi kita untuk mengasihi sesama, termasuk mereka yang sulit untuk kita kasihi. Jika kita melakukan kehendaknya ini, kita tinggal di dalam Dia, dan kemudian berbuah banyak. Di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, gereja mengajak kita untuk semakin menyatu dengan Kristus sang pokok anggur kita. Ia mengetahui segala pergumulan kita. Ia tahu apa yang kita sedang hadapi, dan bagaimana kita berjuang untuk mengasihi, mengampuni, menolong, mendengarkan, memperhatikan, dan mendoakan sesama. Semoga dengan pertolongan rahmat-Nya, dalam roh yang telah dikaruniakan kepada kita, kita dapat bertumbuh dalam kasih dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan, agar setiap kita
bukan saja bisa menghasilkan banyak buah, namun buah anggur yang manis, yang berlimpah untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Dan tak hanya itu, buah-buah anggur yang kita hasilkan juga diharapkan dapat mentransformasi hidup kita dan hidup sesama di sekitar kita menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan Tuhan memberkati. Amin.